ini kok nggak diangkat-angkat ya sama Allah ya. Jangan-jangan belum ikhlas itu. Insya Allah ketika kita ikhlas, Allah pasti dukung kita. Itu. Nah, ikhlas aja. Nanti lama-lama totonya Allah angkat, lo kok diangkat, lo kok diangkat, lo kok diangkat itu ya. Nah, jadi jangan minta diangkat dulu, bersihkan dulu kalbu kita, singkirkan dulu selain Allah, ikhlaskan, lapangkan kalbu kita itu ya. Kalau udah lapang, Allah akan angkat. Wa wada'na 'anka wizrak. Oh, ininya bebannya diangkat dulu. Hidup ini kan kita banyak beban nih. Beban finansial, beban keluarga, lalu beban moral gitu kan. Ini banyak beban diangkat oleh Allah. Yang alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Kolbunya dilapangkan, bebannya diangkat yang memberatkan punggung kita. Nah, setelah itu bebannya diangkat, kolbunya dilapangkan, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutan namamu. Memang ini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ini juga berlaku juga buat kita. Jadi kalau kiat sukses, ikhlaskan diri kita. Nah itu. Lalu beban apa? Taruh. Ini gelas, isinya misalkan air gitu ya. Pakai misal lagi ya. Nah, misalkan air. Ini berat nggak kira-kira? Segini. Enteng ya? Kalau saya pegang selama 1 jam, berat nggak? Jadi yang bikin berat itu bebannya atau sikap kita yang nggak mau melepas beban. Sikap kita. Beban hidup itu biasa sebenarnya. Kitanya mikirin terus. Itu overthinking. Itu ya. Ini yang bikin berat, beban jadi berat. Biasa aja udah zikir aja terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Beban mah biarin aja, lakukan aja. Nah, yang bikin kita berat, mau tidur di bawah nih gelas gitu kan. Wah, sambil nyetir motor di bawah, sambil makan di bawah, sama keluarga di bawah, wisata di bawah. Ini di bawah, meskipun cuma segini tapi berat. Kenapa? Dibawa terus. Capek kita. Ini namanya mubadzir mental. Ngapain mikirin beban? Udah taruh aja beban kita, gitu kan? Nah, itulah wa wada'na 'anka wizrak. Nah, itu alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, maka Allah akan harumkan namamu. Ini diharumkan namanya oleh Allah. Jadi tidak terpenjara oleh beban hidup kita. Kemana-mana bawa gelas gitu kan. Tidur bawa gelas, makan bawa gelas, ke toilet bawa gelas, mau tidur bawa gelas. Ini mikirin masalah terus. Diomongin sama orang dipikirin, kamu katanya udah gak bener, udah jelek, pesek, pendek, bau ketek, mata belek gitu kan. Ya Allah, rumah cuma pakai triplek, udah lantainya becek gitu kan. Ya Allah, itu dipikirin terus. Ya Allah, orang ngomongnya sekali, dia ulang-ulang terus. Ini namanya dibawa terus nih beban nih. Nggak usah dipikirin, maafkan aja orang lain gitu kan. Nah, jadi kalau maafin enteng. Nah, itulah memaafkan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak maafin orang lain, kata-kata yang nggak ngenakin itu, yang ngeselin itu kita inget terus, ini sama dengan dibawa terus tuh. Tapi maafkan. Nah, udah bebas. Aduh, enak banget nih memaafkan orang lain gitu kan. Jadi yang memaafkan orang lain yang untung kita sebenarnya. Ngapain juga orang gak dimaafin gitu kan. Jadi pas sudah memaafkan, enak banget maafin orang lain, lega kita. Nah, itu begitu teman-teman. Habis itu kalau kita pandai memaafkan, insya Allah diangkat. Saya ingat Gus Dur datang ke Pangarsa Abah Anom sebelum jadi ketua PBNU. Digencetlah Gus Dur, lalu ada pemilihan ketua PBNU. Gus Dur bilang ke Pangarsa Abah Anom, "Mbah, mohon doa, saya ini lagi mencalonkan sebagai ketua PBNU." Nah, kata Pangarsa Abah Anom, "Pak Kiai, kalau Pak Kiai pandai memaafkan, jangankan ketua PBNU, jadi presiden juga bisa." Tuh, itu ya. Kalau Pak Kiai pandai memaafkan, jangankan ketua PBNU, jadi presiden juga bisa. Sejak itu Gus Dur betul-betul memaafkan musuh-musuhnya. Siapa yang menjadi kompetitor Gus Dur itu kan disakiti sama Orde Barunya luar biasa itu ya. Sampai istrinya di kursi roda, secara fisik ditabrak dan lain sebagainya, itu luar biasa lah. Gus Dur itu kalau cerita supirnya teman saya, itu sebenarnya diboikot dia. Diboikot nggak boleh kemana-mana.
Cuman Gus Dur lepas terus gitu kan. Waja'alna min baini aydihim sadda, totonya nggak kelihatan, ada di kampus, nemuin Rocky Gerung gitu kan, nemuin orang-orang kampus, totonya orang mana nih Gus Dur, perasaan tadi di sini gitu ya, supirnya wong kenceng, dikejar nggak kena gitu kan, totonya dalam waktu singkat nyampe gitu. Sebenarnya diboikot Gus Dur itu, tekanannya luar biasa. Tapi kata Pangarsa Abanom, kalau Pak Kiai pandai memaafkan, jangankan ketua PBNU, jadi presiden juga bisa. Ternyata beliau akhirnya pandai memaafkan, ketua PBNU sekian puluh tahun jadi presiden. Maka beliau maafkan Pak Harto, beliau maafkan Megawati, beliau maafkan Amin Rais. Ditanya sama Andi F. Noya, Gus, kira-kira gimana tuh kalau ingat itu, udah memaafkan belum? Itu Amin Rais dan lain sebagainya yang menjatuhkan Gus Dur. Sudah saya maafkan tapi tidak saya lupakan. Nah, kata beliau gitu ya. Kok nggak lupa, apa masih sakit? Enggak, udah netral sekarang. Ingat pun udah netral, gitu kan? Udah dimaafkan, udah dihapus dosanya. Abolisi apa amnesti gitu ya. Pokoknya begitulah. Nah, akhirnya itulah kata-kata seorang wali. Jangankan ketua PBNU, jadi presiden juga bisa. Asal pandai memaafkan. Kita juga begitu, teman-teman. Ini namanya kita mendolimi diri sendiri. Nggak maafin kesalahan orang lain sampai dengan mendolimi diri sendiri. Apalagi yang kita tidak maafkan kesalahan pasangan hidup. Ya Allah, tiap hari ngelihat nggak kita maafkan, aduh, nggak enak banget nih hidup. Maka kalau ada pasangan hidup kita salah-salah dikit, ya maafkanlah. Kecuali salahnya gede. Salah banyak juga maafin aja gitu. Maklum, dia udah bersama kita, udah menjadi tim pendukung kita gitu kan. Nah, jadi kalau ada salah-salah nggak usah dipikirin, aduh istri gue nih begini, istri gue begini. No, istri dia baru enak tuh gitu ya. Ya Allah, nggak usah begitu. Ojo dibanding ringkeh. Itu kalau mau lihat bagusnya aja dari istri kita gitu kan. Nah itu, jadi kalau kita nggak memaafkan sama dengan menzolimi diri sendiri. Akhirnya karena udah pandai memaafkan Gus Dur udah pandai memaafkan, diangkatlah derajatnya oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Tuh itu ya. Ini rumus sukses sebenarnya surat ini. Maka ayat selanjutnya adalah ayat yang paling banyak ditulis di mobil gitu ya. Fa inna ma'al usri yusra. Enggak usah khawatir kalau ente sekarang susah, bersama susah itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bersama kesusahan yang tadi ada kemudahan-kemudahan lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat kesusahan, alhamdulillah, berarti akan dikasih kemudahan-kemudahan berikutnya. Nah itu, selalu positive thinking kepada Allah. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu udah selesai dari satu pekerjaan, jangan menjadi kaum rebahan. Itu terus apa? Inovasi. Terus bekerja. Kaizen, continuous improvement, gitu kan? Itu. Tapi bukan hanya kerja keras, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kamu berharap. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah dapat nur dari Allah terbuka, setelah itu maafkan orang lain, lepas beban-beban kita, masalah-masalah nggak usah dibawa tidur, nggak usah dibawa makan, nggak usah apa-apa. Daripada kita berat sendiri, berat banget hidup. Emang ente bawa berapa gelas gitu kan? Gelasnya dibawa terus, botol dibawa terus, ya itu ya berat, hidupnya jadi berat. Kok dia kayaknya hidupnya enteng banget? Iya, gelasnya ditaruh semua, gitu, dia nggak bawa apa-apa. Nah itu kan. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi orang yang hidupnya berat, itu jangan-jangan dia nggak naruh tuh gelasnya tuh. Itu. Maka kita lihat apa yang membuat beban berat, taruh.